Halo guys, kembali lagi dengan gua Hinsat History. Kali ini kita akan membahas tentang 5 sejarah terkelam Indonesia sejak kemerdekaan. So, check this out. 76 tahun sudah Indonesia merdeka. Selama itu pula, bangsa ini telah melewati berbagai peristiwa bersejarah. Sayangnya, tak semua kejadian tersebut meninggalkan luka. Beberapa di antara menjadi kenangan kelap dalam sejarah tanah air dan terutamanya masyarakat yang terdampak. Sebut saja salah satunya adalah G30S PKI. Peristiwa yang juga dikenal sebagai Gestapo atau Gestok ini merupakan upaya kudeta Presiden Soekarno yang dipimpin oleh Komandan Batalion 1 Resimen Cakrabirawa yaitu Letkol Infantri Untung. Persoalannya, peristiwa tersebut tidak hanya membuat 7 anggota TNI Angkatan Darat seperti Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal MT Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigjen BI Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswodiharjo, dan Letu Pierre Tendian kehilangan nyawanya. Lebih dari itu, ia juga berbuntut pada sebuah operasi yang dikenal dengan Operasi Penumpasan G30S PKI yang dipimpin oleh Panglima Kostrat atau Pangkostrat dengan bantuan beberapa pasukan seperti Divisi Siliwangi, Kavaleri, RPKAD yang di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Namun demikian, tidak hanya G30S PKI yang masuk dalam daftar peristiwa kelam yang pernah terjadi di Nusantara. Sejumlah peristiwa berikut pun turut menjadi kenangan buruk bagi bangsa ini. Yang pertama adalah PKI Madiun. Pemberontakan PKI Madiun terjadi pada tanggal 18 September tahun 1948. Gerakan tersebut bertujuan membentuk negara Republik Indonesia Soviet dan mengganti dasar negara yakni Pancasila dengan komunisme. Adapun alasan yang latar membelakangi terjadinya peristiwa ini diantaranya yakni pertama, kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI Musso dan cita-citanya yang menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. 2. Jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya perjanjian Renville yang merugikan Indonesia. 3. Program pengembalian 100.000 tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan biaya. Untuk mengakhiri pemberontakan, Soekarno kala itu lantas memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta atau Musso dan Amir. Di sisi lain, Panglima Besar Sudirman juga memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur guna menjalankan operasi penumpasan dengan dibantu para santri. 2. Kerusuhan di November tahun 1991 atau Insiden Santa Cruz. Sebuah delegasi yang terdiri dari anggota parlemen Portugal dan 12 orang wartawan dijadwalkan akan mengunjungi Timur Timur. Namun rencana itu dibatalkan karena pemerintah Indonesia keberatan atas rencana kehadiran wartawan Australia yang mendukung gerakan kemerdekaan Fretilin Giljolev sebagai anggota delegasi itu. Tak pelak, keputusan itu menyebabkan kekecewaan mahasiswa pro kemerdekaan yang berusaha mengangkat isu-isu perjuangan di Timur Timur. Puncaknya pada 28 Oktober, pecahlah konfrontasi antara aktivis pro-integrasi dan kelompok pro-kemerdekaan yang pada saat itu tengah melakukan pertemuan di gereja Motel Diri. Afonso Henriques dari kelompok pro-integrasi tewas dalam perkelahian dan seorang aktivis pro-kemerdekaan. Sedangkan Sebastio Gomez yang ditembak mati oleh tentara Indonesia. Lalu pada tanggal 12 November tahun 1991, para demonstran mengadakan aksi protes terhadap pemerintahan Indonesia atas prosesi penguburan Sebastio Gomez. Namun saat memasuki kuburan, pasukan Indonesia justru mulai menembak sebanyak 271 orang dilaporkan tewas, 382 terluka, dan 250 menghilang. Pembantaian ini disaksikan oleh 2 jurnalis Amerika Serikat yaitu Amy Goodman dan Alan Nain, dan terekam pada pita video oleh Max Stahl. Video itu lalu digunakan dalam dokumenter First Tuesday bertajuk In Cold Blood: The Massacre of East Timor. 3. Kerusuhan Mei tahun 1998. Kerusuhan Mei 1998 merupakan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM secara besar-besaran. Tragedi Trisakti yang menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei tahun 1998 dan sehari setelahnya tanggal 13 Mei sampai dengan 15 Mei tahun 1998 menyusul peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM lainnya adalah saksi bisu atas peristiwa tersebut.
Koordinator investigasi dan pendataan tim relawan, Sri Palupi, pernah menganalisis kerusuhan tersebut dan mendapat kesimpulan bahwa kerusuhan Mei tahun 98 disebabkan oleh sentimen SARA yang telah lama berlangsung yang kemudian dimanfaatkan untuk memicu kericuhan akibat krisis moneter. 4. Konflik Sampit tahun 2001. Konflik Sampit yang terjadi pada awal 2001 ini juga melibatkan unsur SARA. Kegaduhannya dimulai dengan Kota Sampit, Kalimantan Tengah, namun kemudian meluas ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangkaraya. Namun demikian, dalam bukunya Perang Kota Kecil, Kekerasan Komunal dan Demokratisasi Indonesia, Gary Van Kliken mengatakan bahwa konflik tersebut tak lepas dari persoalan sosial dan ekonomi lokal, seperti kompetensi antara para penambang emas. Hutan-hutan Kalimantan Tengah lama menjadi wilayah perbatasan yang tak mengenal hukum, dan ketegangan baru itu membantu memastikan agar kelompok-kelompok pekerja etnis kadang-kadang bentrok dengan satu sama lain. Yang kelima atau yang terakhir adalah kerusuhan Ambon tahun 2011. Kerusuhan ini diawali dengan adanya bentrokan antar warga di kota Ambon, Maluku pada tanggal 11 dan 12 September tahun 2001. Dua kelompok massa diketahui saling melempar batu, memblokir jalan, dan merusak kendaraan di sejumlah titik di Ambon, hingga mengakibatkan 7 orang tewas, lebih dari 65 orang luka-luka, dan ribuan orang mengungsi. Sementara itu, kerusuhan ini dipicu oleh kematian oleh seorang tukang ojek yang melibatkan unsur SARA. Polisi mengatakan ia meninggal karena kecelakaan, tapi berdasarkan jenis lukanya dan beberapa faktor lain, keluarga yakin ia dibunuh. Pesan-pesan SMS bahwa ia telah disiksa dan dibunuh pun ramai beredar. Lalu saat almarhum dimakamkan dan ratusan pelayat meninggalkan pemakaman, kerusuhan pun meletus. Sekian video dari saya. Kalau kalian suka, silahkan like, comment, and subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf.